Ini adalah screening juga pada trimester kedua, sekitar hamilan menuju ke 20 minggu, di mana kita bisa melakukan pemeriksaan dengan lebih jelas dan lebih tajam karena janin juga sudah bertambah besar. Keseluruhan janin masih bisa terlihat dengan jelas pada satu layar monitor pada sekitar 19-20 minggu. Pada masa-masa ini kita bisa melihat struktur kelamin dengan lebih detail. Seperti ini kita melihat struktur kelamin laki-laki. Kemudian kita upayakan untuk menampilkan keseluruhan tubuh janin pada satu layar. Kelamin janin terlihat dengan jelas tadi. Ini kelamin laki-laki. Struktur tangan, struktur kaki diangkat kadang-kadang ya, kelaminnya masih terlihat dengan jelas. Kedua tangan ada pada samping kanan kiri dari tubuh janin. Struktur hidung, bibir semuanya terlihat dengan jelas. Pemeriksaan screening tentunya harus dilakukan dengan detail sesuai dengan bidang kompetensi dari pemeriksa. Karena itu diperlukan standarisasi kompetensi untuk melakukan pemeriksaan tersebut agar pemeriksaan tersebut benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan sesuai kemampuan dan kompetensi dari si pemeriksa. Di sini kita bisa melihat janin dengan aktivitas yang normal, gerakan-gerakan movement semuanya tampak terlihat dengan sangat terkoordinir, mencerminkan dari fungsi otak janin yang normal. Kelopak mata pada usia seperti ini belum membuka, jadi kelopak mata baru membuka pada sekitar usia kehamilan 29 minggu. Bersamaan dengan turunnya nanti buah sakar atau testis masuk ke dalam kantung pelir. Di sini kita bisa mengamati gerakan wajah, aktivitas raut wajah yang kadang ditutupi oleh kaki dan tangan yang bersama-sama menuju ke atas. Nah, ini adalah gambaran rongga wajah-wajah yang tampak normal. Hidung, bibir semuanya terlihat dengan jelas. Kemudian kita amati struktur bagian kepala. Kita bisa tampilkan perlapisan dari struktur otak. Struktur tempurung kepala terlihat normal. Juga demikian dengan struktur bagian dalam dari otak janin tampak normal. Di sini kita mengamati gambaran bola mata, bagian dalam lensa mata terlihat bening, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti katarak pada janin dengan ibu yang menderita mungkin rubella atau toksoplasma. Bagian dari hidung, bibir, mulut semuanya tampak normal, jari-jari tangan juga terlihat dengan jelas. Struktur 4 ruang jantung bisa kita lihat dengan sempurna. Sekali lagi, jantung memiliki 4 ruang yang perlu kita ketahui dalam setiap pemeriksaan, yaitu 2 serambi kanan kiri dan 2 bilik kanan kiri disertai katup kiri dan katup kanan. Jadi pada setiap pemeriksaan tidak hanya cuma kita mendengarkan detak jantung dan iramanya, tetapi juga kita amati struktur ruangan-ruangan dari jantung. Itu adalah pemeriksaan dasar yang seharusnya dilakukan pada setiap pemeriksaan kehamilan. Nah, yang mengamati jantung ini adalah paru-paru kiri dan paru-paru kanan, sehingga jantung ini posisinya selalu berada di tengah-tengah rongga dada. Tidak boleh bergeser ke kanan atau ke kiri, selalu harus ada di tengah.
Lambung secara anatomis posisi selalu ada di kiri. Kandung kencing terlihat, struktur kelamin janin laki-laki. Apabila kandung kencing terlihat artinya fungsi ginjal berkemih normal. Di sini kita bisa melihat plasenta dengan jelas pada posisi di depan, dan di sekelilingnya ada air ketuban yang mengisi rongga kehamilan, kantung kehamilan dengan normal. Nah, di sini kita mencoba melihat struktur-struktur dari tulang bagian belakang. Karena janin ini posisinya telentang menghadap ke atas, maka kita melihat tulang belakang dari posisi belakang. Nah, ini adalah tulang belakang janin dan tulang rusuknya bisa kita lihat dengan jelas. Juga struktur dari tulang vertebra yang lurus, tidak ada yang bengkok atau skoliosis. Lalu kita amati aliran darah dari tali pusat yang menghantarkan aliran darah dari ibu melalui plasenta menuju ke janin yang melalui tali pusat. Aliran darah harus selalu kita ukur untuk melihat apa ada hambatan atau tidak. Di sini kita lihat sekelilingnya adalah air ketuban, dan kita bisa lihat biometri atau biometri pengukuran dari janin untuk kita ketahui berat badannya menjelang trimester kedua akhir. Kita lakukan pengukuran kehamilan menuju ke 20 minggu. Nah, berat badan kita ukur dari lingkar kepala, diameter kepala, lingkar perut, dan tulang paha. Keseluruhan sekitar 250 gram dan normal.